kembali lagi di acara Sabda Youth malam hari ini. Ya, tentunya setiap hari Selasa jam 7 malam itu akan selalu ada acara live dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Sabda Youth. Senang banget bisa bergabung kembali ya, ketemu lagi sama teman-teman yang pastinya ada di berbagai tempat daerah ya. Sabda Youth malam hari ini kita akan bahas topik-topik yang menarik ya. Tapi ya aku juga nggak mau sendirian membahas yang lainnya ya. Ada Kak Re, ada Kak Febri, ada Kak Erianto ya. Nah, teman-teman kita semuanya sudah hadir ya. Boleh ya minta kenalan dulu satu-satu ya. Boleh dari nama, terus asalnya, pelayanan, kesibukannya apa, boleh ya. Dia singkat aja. Ya, mulai dari Kak Erianto, Kak Jeff Febri, Kak Re, kemudian aku. Silahkan, Kak Erianto. Ya, terima kasih. Salam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Erianto Nadeak, asal dari Sumatera Utara, Medan. Saat ini kesibukan saya itu sebagai full-timer di salah satu gereja di Cianjur, Gereja GBI Nemia Cianjur. Terima kasih. Oke, Ya, salam shalom. kenal. Selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan, nama aku Febri Saragi. Sekarang saya asli orang Medan juga, orang Batak juga. Tapi sekarang pelayanan di Batu, di Jawa Timur, di I3, Institut Injil Indonesia. Saya pelayanan di I3 sebagai staff dan juga sebagai pengajar juga di sini. Oke, salam kenal. Silakan, Ya. Kari. Oke, salam kenal teman-teman. Aku Ray. Aku bukan orang Batak, tapi calonnya orang Batak. Oh iya, benar. Luar biasa. Ya, pelayanan di Kediri di Gereja Tuhan di Indonesia. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal. Ya, aku ya teman-teman. Udah gak asing lagi sama aku, kayak sama Mas Ray ya. Udah gak asing pasti teman-teman. Aku kenalin, aku Yola. Saat ini pelayanannya di Yayasan Lembaga Sabda untuk domisiliku sekarang di Jakarta. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih untuk teman-teman sudah memperkenalkan diri. Buat teman-teman ya, seperti biasa, kalau mau kenal lebih lanjut, lebih dalam lagi, boleh kepoin IG-nya masing-masing ya. Langsung aja DM, gitu boleh banget. Tapi jangan yang Mas ya, karena udah sold. Ya, itu. Ya, teman-teman. Aku mau ingetin juga buat teman-teman yang baru pertama kali join atau bergabung di acara Live Sabda Youth, aku mau jelasin sedikit terkait Sabda Youth itu sendiri, yaitu Sabda itu acara live, jadi ngobrol bareng sama Yayasan Lembaga Sabda ya, itu pastinya mengangkat topik-topik yang menarik dan relate juga dengan anak-anak muda, karena itu sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, teman-teman minggu kemarin kan pasti banyak nih dari teman-teman yang udah ngerayain Minggu Palma kan ya. Pasti udah bawa daun-daun itu ya. Dah, pasti teman-teman juga ke gereja juga. Nah, tandanya kan kita udah menjelang atau masuk Jumat Agung Paskah ya. Biasanya kan kita akan ikut acara-acara ibadah. Terus juga kita akan mendengarkan cerita-cerita setiap tahun gitu. Tapi malam hari ini kita akan ngobrol lah, lebih personal lah. Sebenarnya apa gitu arti pengorbanan Yesus buat kita hari ini. Jadi kita akan lebih personal lagi lah ya. Nah, topik kita malam hari ini itu the ultimate sacrifice. Jadi kita mau lihat kalau kasih Tuhan itu bukan cuman kata-kata aja ya, nggak cuman ngomong doang, tapi atau perasaan aja juga enggak ya, tapi kasih yang benar-benar nyata, ya kasih yang rela berkorban buat kita. Nah, aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang ada di rumah, ya untuk bagiin link Sabda Youth pada malam hari ini, media sosial dari Sources ke keluarga, teman, saudara, kerabat, pacar ya, boleh banget teman-teman ya, untuk mereka juga bisa dapat terberkati juga melalui acara Sabda Youth pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan kita, aku boleh minta dengan kasih Kak Erianto boleh buka kita dalam doa, silahkan Kak Erianto. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami terus diberkati, dipelihara oleh Tuhan dalam segala pembicaraan kami, boleh menjadi pembicaraan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menolong setiap kami dan juga setiap penonton untuk boleh memahami dan memaknai bagaimana pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk jaringan setiap kami, biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan sehingga
dalam acara ini. Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, kalau teman-teman dengar kata kasih nih, tiap orang kan pasti punya pemahamannya sendiri atau pemikirannya sendiri terkait kasih lah. Gambarannya pasti berbeda-beda dari setiap kita. Nah, ada yang ngerasa mungkin dikasihi kalau dia itu sangat-sangat diperhatiin atau orang itu sangat-sangat apa ya? Mungkin selalu ada buat dia itu mungkin merasa dikasihi waktu itu. Terus mungkin juga ada yang ngerasa dikasihi melalui hal-hal yang kecil yang sederhana, ya kan banyak gitu ya. Nah, kalau kapan teman-teman itu ngerasain paling ngerasa dikasih gitu, itu kapan? Terus gimana gitu pemahaman teman-teman itu terkait kasih itu sendiri? Silakan. Ya, kalau dari saya sebenarnya sangat simpel bagaimana saya merasa dikasihi. Kalau saya pribadi, saya merasa dikasihi ketika saya diperhatikan dalam hal kecil seperti itu. Karena saya berpikir bahwa dalam hal kecil saja saya diperhatiin seperti itu, apalagi dalam hal lainnya pasti diperhatiin juga. Nah, disinilah saya merasa kalau saya itu dikasihi oleh orang sekeliling dan semuanya. Mungkin itu dari saya, Kak. Ya. Ya, dariku ya teman-teman. Kalau aku merasa dikasihi ketika aku melihat orang tuaku tentunya. Ketika mereka masih hidup, masih ada untukku, masih mendoakanku, berarti aku mengasihi terlebih. Tapi kalau secara lebih personal lagi, aku merasa dikasih itu ketika ada orang yang bertutur kata yang manis lah untukku. Karena bahasa kasihku memang itu gitu ya. Karena bahasa kasih kan beda-beda nih. Ada yang physical attack juga ya. Ya itu sih, tapi kalau aku lebih suka ucapan-ucapan itu, sehingga ya ketika aku mendengar ucapan itu aku merasa dikasih. Itu sih. Ya, kalau aku sendiri memahami kasih itu dalam satu kata yang menurut aku mewakili banget ya, yaitu kehadiran. Nah, tadi menyinggung juga ya Mas Ray bilang kan masing-masing kita tuh punya paling enggak dari 5 love language itu kita punya semuanya, tapi pasti ada yang dominan, yang ketika itu kita dapat, kita langsung merasa kita dikasihi gitu. Nah, kalau saya banyak ya, word of affirmation iya, tapi juga mengenai kehadiran, saya merasa dikasihi dan saya tahu saya dikasihi ketika ada seseorang yang saya tahu atau bahkan orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Gitu sih, kehadiran. Kalau LDR ya. Ya, aku teman-teman. Aku juga setuju sama teman-teman. Kalau love language itu kayaknya physical tech tadi sih, kayak dia omongin Mas Ray tadi. Gimana ya? Kayaknya sih itu. Terus juga kalau aku jadi begini sih, kalau dulu itu aku mikirnya kasih itu kayak rasa sayang aja gitu, kayak rasa sayang aja. Tapi makin kesini ternyata kasih itu bukan cuma apa yang kita rasakan, rasa sayang yang kita rasakan aja, tapi apa yang kita lakukan itu juga bentuk kasih gitu. Aku ngerasanya paling dikasih itu sama kayak Kak Erianto tadi gitu, dari hal-hal kecil. Kayak dari perhatian kecil. Kalau akhir-akhir ini aku kan mulai dekat situ sama nenekku. Nah itu dia tuh setiap hari itu benar-benar VN. Jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa pokoknya VN tiap hari lah. Hal-hal kecil kayak gitu yang karena apa? Karena aku nggak pernah dapetin itu aku gitu. Karena kalau di orang tua aku itu affirmation itu sangat-sangat minim gitu. Karena kita kayak masih gengs. Nah itu sih, jadi aku ngerasa paling dikasih ya saat-saat ini, saat-saat aku dikasih nenekku ini, itu sih. Sangat menarik tadi apa yang dikatakan sama Kak Febri. Dia mengatakan bahwa dia merasa dikasih ketika ada kehadiran, dan kehadiran ini memang saat ini dibutuhkan pemuda-pemuda nggak sih guys, seperti itu. Melalui kehadiran orang itu kita bisa membawa setiap jiwa-jiwa untuk Tuhan. Nah, menarik tadi apa yang sudah kita obrolkan tentang bagaimana setiap kita merasa dikasihi seperti itu, karena memang setiap kita punya cara yang berbeda-beda untuk kita dikasihi seperti itu. Nah, tetapi jika kita melihat dalam iman kekristenan, justru ada yang sangat unik, ada yang sangat berbeda, menarik untuk kita lihat lagi, di mana Tuhan justru mengasihi kita lebih dulu gitu.
Bahkan di saat kita yang masih berdosa, dia menunjukkan kasihnya bagi setiap kita. Ini adalah sesuatu hal yang unik di dalam kasih kekristenan. Nah, menurut teman-teman nih, kenapa ya kita sering sekali kita sering merasa mengasihi setelah melihat respon atau timbal balik dari orang lain seperti itu? Ya aku ya teman-teman, ya pada dasarnya jawaban mudahnya karena kita manusia gitu ya. Jadi manusia kan memang diciptakan template-nya gitu. Nunggu orang lain mengasihi. Akhirnya saling menunggu satu sama lain dan nggak ada yang saling mengasihi karena tunggu-tungguan gitu kan. Semua menunggu. Dan ya sayangnya itu faktanya kita diperhadapkan dengan sifat yang seperti itu. Dan terlebih manusia juga cenderung pakai perasaannya gitu kan, sehingga ketika ada mungkin tindakan-tindakan yang baik baru feel-nya oh aku dikasihi gitu. Tapi sebaliknya kalau mungkin tindakan yang tegas atau cenderung kasar gitu, oh dia nggak mengasihiku. Jadi tolak ukurnya manusia tuh ya perasaannya gitu. Itu yang membuat susah manusia untuk berinisiatif juga satu sisinya. Di sisi lain aku pernah baca juga manusia juga punya kayak semacam benteng diri atau pertahanan diri untuk mempertahankan hidup, kemampuan untuk mempertahankan hidup sehingga dia merasa kalau belum aman ya belum bisa mengasihi atau berperilaku atau membagikan sesuatu gitu ya yang untuk menunjukkan kasih itu sih. Ya, kalau aku yang paling utama tadi kan kata Ray karena kita manusia. Ini aku tambah lagi ya, karena kita manusia dan kita manusia berdosa. Nah, natur keberdosaan itulah yang buat kita itu gimana ya? Kita cenderung sulit untuk mengasihi orang, apalagi mengasihi orang yang nggak baik sama kita atau yang belum berbuat baik sama kita. Nah, itu kita juga punya kecenderungan, ada satu atau dua paham yang pemikiran mungkin ya. Manusia itu cenderung sifatnya itu terlalu empiris atau terlalu skeptis. Jadi harus ada sesuatu dulu nih, harus ada bukti dulu, harus ada sesuatu yang terjadi ke dia dulu, baru dia bisa melakukan hal yang sama. Nah, tapi di sini kita melihat menarik ya, Mas Ray dan teman-teman, ketika ada satu kalimat di Alkitab bilang, Yesus tidak hanya tergerak, tapi juga bergerak. Ya kan, dia tergerak oleh kasih, tapi dia juga bergerak oleh kasih. Nah, itulah wujud kasih yang dia nyatakan bahwa kasihnya datang lebih dulu nih. Kalau kita enggak kan, kita kadang tergerak tapi tunggu lihat dulu dia ini baik nggak ya sama aku, atau dia akan datangin benefit baik nggak sama aku, atau apa sih timbal baliknya untuk aku. Nah, menurut aku gitu sih. Kadang jujur aja secara pribadi ya, saya juga kadang pernah begitu ya, tapi saya sudah bertobat lah supaya saya Haleluya. berbuat baik atau saya mengasihi itu nggak lihat orangnya, nggak lihat apa yang akan saya dapat, atau nggak lihat apa yang akan saya terima dari perbuatan baik saya sebagai wujud kasih saya. Mungkin gitu sih, Kak. Ya, oke teman-teman. Ya memang sih aku juga setuju gitu. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik sama kita, kalau kita mengasihi orang yang perhatian sama kita, itu kan pasti sesuatu yang gampang lah. Tapi kan kata Kak Febri tadi gitu, akan sulit kalau kita mengasihi orang yang nggak kita sukain atau orang yang sudah menyakiti kita. Itu kan pasti akan sangat susah gitu, karena kita pasti akan mengingat-ingat lagi hal-hal yang lalu gitu kan, kesalahan-kesalahan dia, dan kita akan jadi bikin kita itu susah untuk mengasihi gitu. Itu sih mungkin juga yang tadi Kak Ray sama Kak Febri bilang gitu kan, biasanya orang itu nunggu tanda kasih dari orang lain juga. Jadi adanya timbal balik itu tadi. Nah, itu mungkin mereka butuh juga gitu kan, kayak perhatian, kayak ketulusan gitu, itu akan muncul gitu, akan membalas dengan hal yang sama kayak gitu. Jadi kayak kayak reaksi sih lebih tepatnya. Jadi sebagai reaksi aja, bukan jadi inisiatif gitu. Itu sih. Jika saya lihat tadi, saya coba cermati, sebenarnya satu kata ya, keberdosaan. Keberdosaan manusia ini membuat kita itu menjadi pribadi yang transaksional seperti itu, dimana kita sangat mudah mengasihi, seperti yang teman-teman jelaskan tadi, kita sangat mudah mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi justru kita sulit untuk mengasihi orang yang berbuat salah sama kita. Jangankan mengasihi orang yang berbuat salah,
mengasihi orang yang kita tidak kenal pun kita sulit untuk mengasihinya. Nah ini memang keberdosaan, natur manusia berdosa ini memang membuat kita lebih cenderung seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Febri, di mana kalau ada benefit dari orang lain ya kita lebih gampang seperti itu. Mungkin itu sih yang coba saya lihat seperti itu, Kak. Ya, tambahan dikit ya mengenai poin ini. Tadi kan Kak Irianto ada menyebutkan satu frasa, keunikan iman Kristen. Nah, aku sih belajar ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dikasihi lah ya, kita harus berlomba-lomba untuk mendatangkan kasih itu lebih dahulu, teman-teman. Jadi jangan nunggu benefitnya apa, jangan nunggu mikir dia ini siapa dan sebagainya. Ya, tulus aja sih berbuat baik, terus mengasihi. Menurut aku malam ini kita penting untuk belajar berlomba-lomba berbuat baik. Apa aja yang bisa kita lakukan, bahkan kepada siapa saja, apa saja yang bisa kita berikan, tanpa alasan kenapa, dan bagaimana caranya, itu mungkin hal teknis ya, tapi prinsip dan kerinduan untuk berlomba-lomba, untuk terus berbuat baik lebih dahulu, meneladani bahwa ya kasih Tuhan juga datang lebih dahulu kan, bahkan kata Kak Irianto tadi, ketika kita masih berdosa. Ya, itu sih teman-teman. Nah, itu perlu juga dipertegas ya. Bukan hanya sebatas perbuatan yang baik yang terpuji, tapi benar-benar karena kasih gitu. Kayak yang Febri sudah bilang tadi kan, tergerak dan bergerak ya. Tuhan seperti itu, kita juga seperti itu. Karena kita tergerak oleh kasih, makanya kita berbuat baik gitu ya. Jangan sampai fokus kita hanya di perbuatan baik aja sehingga melupakan landasannya gitu kan. Itu yang paling penting. Dan ya, balik lagi ya, kalau bicara kasih manusia kan memang transaksional ya, aku kira ya, atau bisa dibilang bersyarat lah gitu ya. Sehingga ada syaratnya, kalau besar untungnya baru bisa mengasihi, atau kalau aman-aman aja kamu juga bisa mengasihi, aku baru bisa mengasihi gitu-gitu. Jadi ya, itulah manusia gitu. Tapi menurut kalian bagaimana menghadapi hal itu, dan mungkin mengubah hal itu ya, kasih yang bersyarat itu, apakah bisa diubah, atau perlahan dinikmati, atau memang itu udah natur yang sudah mutlak aja manusia gitu? Ya, menarik ya, Rey, ya. Kalau kita bicara natur, nanti kita jadi berlindung dalam situ ya. Ya udahlah, aku kan manusia berdosa, aku gak salah berbuat baik dan sebagainya. Iya, tapi ya jujur aja ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jujur saya juga sering merasa bahwa saya menyesal karena pernah berbuat baik kepada orang yang sebenarnya nggak baik untuk saya. Saya pernah begitu, teman-teman ya. Minta maaf lah ya. Mungkin bukan cuma saya, mungkin teman-teman yang nonton di sini juga pernah merasa menyesal lah. Nyesal aku udah berbuat baik sama dia, udah tolong dia, dan sebagainya. Tapi teman-teman, dalam banyak situasi dan dalam banyak case, Tuhan justru ingatkan saya, Rey, dan teman-teman, bahwa untuk itulah dia datang. Untuk kegagalan saya. Yang gagal melihat kasihnya, yang juga gagal mengasihi. Karena sudah menyesal berbuat baik kan, berarti saya gagal mengasihi. Nah, aku disadarkan Tuhan, teman-teman, bahwa dia itu udah datang terlebih dahulu mengasihi saya, maka respon saya adalah saya pun harus mengasihi dia dan mengasihi sesama saya. Nah, ini menarik ya, sedikit agak ke kantor kerjaan saya, ke tempat lembaga saya bekerja, melayani. Beliau itu punya prinsip hidupku untuk Tuhan dan sesama. Maka ketika kita sudah sudah tahu kita dikasihi, dan kita sudah tahu bahwa kita pun mengambil komitmen untuk mengasihi, kita tidak hanya secara mulut mengasihi Allah, tapi juga kita ada aksi mengasihi Allah. Tindakan nyata kita adalah dengan mengasihi sama kita. Itu yang tadi saya bilang, kita harus terus berlomba-lomba berbuat baik terlebih dahulu. Itu sih dari saya, Rey. Mantap. Oke. Kalau aku sih ini sih pernah, biasanya itu yang aku alamin ya, aku nggak tahu, nanti minta tolong pendapat teman-teman ya. Aku biasanya mengasihi seseorang atau mengasihi ya seseorang lah, itu karena aku pernah di posisi mereka, dan itu aku tahu itu nggak nyaman, dan aku berusaha orang lain supaya nggak merasakan hal yang sama seperti aku, seperti itu. Jadi karena aku pernah di posisi itu, tapi kan ini balik lagi kasihnya itu karena ada alasan kan, bukan nggak tahu ya, kayak gimana ya. Nah, itu menurut teman-teman kayak gimana gitu? Gimana, apakah itu sesuatu yang atau benar-benar inisiatif kita aja gitu? Ya, kalau saya coba menanggapi ya, itu kita jadinya mengasihi berdasarkan latar belakang yang pernah kita alami seperti itu. Menurut saya dibilang baik ya baik juga, berarti belajar dari refleksi jadinya.
Tapi jika kita melihat dari kasih Kristus sendiri, ya itu tanpa syarat. Jadi kita mengasihi ya tanpa syarat seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan Kak Febri, Kak Ray tadi, bahwa bagaimana setiap kita justru yang mengalami kasih Kristus itu bisa berbagi, berlomba-lomba untuk menyalurkan kasih itu sendiri, seperti itu. Itu sih dari saya, Kak. Ya, merespon nih Kayola ya. Aku orang yang nggak percaya sama teori kebetulan. Kebetulan aku udah pernah ngalamin ini, jadi aku tahu perasaan dia bagaimana. Ya udahlah, aku berbuat baik kepada dia. Aku nggak percaya sama teori kebetulan, teman-teman. Tapi aku percaya dalam event itu kebetulan, dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada maksudnya Tuhan. Nah, kalau kita diizinkan mengalami sesuatu, misalnya Kayola pernah diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan beli gorengan deh, misalnya. Terus one day Kayola melihat ada orang yang begitu kelaparan dan begitu pengen makan gorengan. Aduh, aku udah pernah rasain gimana rasanya pengen beli gorengan dan gak ada duit. Sekarang aku tahu gimana rasanya dia pengen makan gorengan, tapi aku punya duit nih untuk bantu ya 2.000, 3.000 untuk beli dia gorengan. Nah, aku rasa semua kebetulan-kebetulan itu atau semua hal yang pernah terjadi itu menjadi kisi-kisi dalam hidup kita bahwa kita pun harus bisa menyalurkan apa yang udah kita alami. Itu kan kebaikan Tuhan ya. Semua yang terjadi itu kita anggap sebagai, ya aku suka pakai kata itu, kisi-kisi untuk hidup kita lebih baik ke depan dan bagaimana juga hidup kita ke sesama kita. Jadi semangat untuk semua orang yang sudah pernah mengalami sesuatu untuk menjadi sesuatu juga di masa depan. Betul sekali. Tapi sepakat sih, kalau memang nggak ada yang kebetulan, artinya segala sesuatu tuh jadi bisa dasar atau jadi saluran kasih lah, karena kita lebih mudah kan untuk menyalurkan kasih ketika sudah mengalaminya. Tapi Yesus sendiri pun menebus kita ketika atau mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa kan bukan karena Yesus sudah merasakan dosa gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak harus gitu ya, baik gitu ya hal itu, tapi nggak harus, dan harusnya memang nggak seperti itu atau nggak harus seperti itu gitu. Tanpa merasakan terlebih dahulu pun harusnya tetap bisa jadi saluran kasih. Tapi itu baik untuk memantik, mendorong kita menyalurkan kasih, menyadarkan kita membagi kasih itu sih. Ya, ya, ya. Oke, ya teman-teman, kita udah ngomong ya bagaimana Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Nah, garis bawahnya adalah lebih dulu. Tapi mungkin muncul juga pertanyaan ya teman-teman. Kalau memang Tuhan mengasihi kita, bahkan mengasihi kita lebih dulu, kenapa sih sampai harus ada salib ya? Jadi minggu-minggu ini kan kita sedang memasuki perenungan perenungan kematian Yesus, dan juga nanti hari Minggunya kita merayakan kebangkitannya dari kematian. Padahal kalau kita lihat ya, dalam hidup kita sehari-hari, setiap kesalahan kita itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu harusnya kita yang tanggung, ya kan? Dan itu nggak harus kita anggap sebagai hal yang biasa. Kita anak muda biasa ya, mungkin udahlah angin lalu, udahlah nggak apa-apa sekali-sekali dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman melihat atau meresponi bahkan merenungkan seminggu persiapan untuk Jumat Agung dan sebagainya, muncul pertanyaan teman-teman. Sebenarnya apa sih makna pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita, manusia berdosa? Ini kayak udah pertanyaan tiap tahun ya, pertanyaan bahkan dari kita dari kita sekolah minggu terus ditanya maknanya. Dan aku pribadi sih tiap tahun seperti punya refleksi sendiri, maknanya apa, baik itu Natal dan lain sebagainya. Silakan. Ya, kalau aku maknanya pengorbanan Yesus, kita kalau langsung inget lagu kayak karena salibmu ku hidup. Berarti kalau nggak karena salib Tuhan, kita nggak hidup gitu. Kita akan mati karena dosa. Ya itu tadi makna salib Kristus ya, karena Tuhan mengasihi kita, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Harusnya kita manusia berdosa, yang kita harusnya mendapatkan konsekuensi karena dosa itu sesuatu hal yang nggak sepele gitu kan, suatu hal yang harus dibayar gitu. Tuhan nggak mengabaikan kita gitu, tapi Tuhan nggak mengabaikan kita, dia tetap mengasihi gitu kan, dengan mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib, menggantikan kita hukuman yang seharusnya kita terima. Nah, kalau makna salib itu ya kita diampuni bukan karena kita layak. Aku jadi inget keinget itu, kita diampuni bukan karena kita layak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi responku juga setelah tahu itu harusnya benar-benar ngejalani hidup yang
berubah gitu, jadi cerminan diri gitu, nggak malah jadi tetap jadi manusia lama gitu. Itu sih aku. Ya, senada dengan Yola, Kak Patricia Ana juga menyampaikan salib itu ada kasih sempurna dan tanpa syarat yang tidak dapat dilakukan manusia. Dan pasti kita sepakat akan hal itu, yakin aku. Nggak ada yang menentang hal itu. Gitu. Tapi di saat yang bersamaan kan salib juga menunjukkan keadilan Allah ya, bahwa dosa tetaplah dosa dan dosa harus dihukum. Dan dosa, kalau Paulus bilang ya di suratnya, upah dosa ialah maut. Dan itu benar adanya. Jadi harus tetap ada maut sehingga Yesus sendiri disalib untuk turun dalam kerajaan maut, tapi nggak mati selamanya, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ya kasih betul itu landasannya, tapi juga ada keadilan. Jadi makna salib tuh dua hal yang berjalan bersamaan, yaitu kasih dan keadilan Allah itu sendiri. Itu sih. Ya, sangat menarik. Kalau saya pribadi ya, bagaimana makna dari salib itu, simpelnya itu gini, diampuni untuk mengampuni, dikasihi untuk mengasihi, seperti itu simpelnya, mungkin itu Kak. Oke, ya teman-teman, bagi saya pribadi ya, tadi saya sudah singgung juga, bagi saya peristiwa salib itu tidak hanya menunjukkan kasihnya yang besar, itu benar, tapi juga menunjukkan keadilannya yang besar, ketegasannya, dan lain sebagainya. Nah, di salib itu teman-teman, keadilan Allah dinyatakan karena dosa dihukum. Kalau kita lihat ya, kalau kita belajar, yang ini sudah sering kita dengar lah, salib itu sebagai bentuk penghinaan, tapi juga sebagai bentuk penghukuman. Bagi orang yang melakukan pelanggaran yang besar sekali. Jadi pada zaman itu, pada saat itu, salib adalah tanda hukuman yang paling serius bagi orang-orang yang melakukan orang-orang yang melakukan pelanggaran lah, gitu, yang melakukan kesalahan. Nah, di situ Yesus hadir untuk menyatakan bahwa ya ini tandanya bahwa dosa itu memang hal yang serius dan harus diselesaikan juga dengan hukuman yang paling serius, teman-teman. Nah, tapi di situ juga ada kasih Allah. Nah, kasih Allah dinyatakan karena Yesus menanggung hukuman itu bagi manusia. Nah, aku melihat ya teman-teman bahwa pengorbanan Yesus itu menyatakan bahwa pengampunannya bukanlah sebuah kemurahan yang murah. Walaupun ada kata kemurahan, bukan berarti itu murah ya. Jadi tahun ini aku menganggap bahwa kita jangan main-main jangan menganggap itu kayak obralan, itu kayak harga yang murah. Padahal kita tahu dosa dan salib tadi itu adalah puncak tertinggi dari bentuk hukuman tertinggi pada saat itu. Nah, di sini kita harus melihat bahwa kasih dan keadilan Allah bahkan dalam pengorbanan salib itu adalah anugerah yang mahal. Di sana kita harus melihat bagaimana betapa seriusnya dosa, teman-teman, tapi juga sekaligus melihat bagaimana sebenarnya tak terukurnya kasih Allah yang memilih untuk menebus manusia. Nah, ini menarik ya teman-teman. Waktu aku persiapan bahan ini, kita anak muda ini kan cenderung menganggap saya mungkin menganggap remeh ya. Kayak nggak nganggap bahwa dosa itu serius. Even itu kalau mau pakai kata dosa kecil, walaupun nggak ada dosa kecil, dosa besar. Kita tuh selalu menganggap bahwa nggak apa-apa lah, nantilah bertobatnya, nantilah paling juga Tuhan kan maha pengasih, maha pengampun. Jadi nggak menganggap bahwa dosa itu adalah sebuah hal yang membawa konsekuensi serius bagi kita, bagi manusia. Gimana menurut teman-teman? Ya, lagi-lagi kita sedang terkurung, atau kebanyakan orang yang sedang terkurung dalam natur manusia berdosa. Aku sebenarnya dulu sering dengar, sering diajarkan, kita tuh naturnya manusia berdosa. Tapi lama-kelamaan, ya kalau kita dibilang natur berdosa, nggak akan berubah deh, karena bawaan lahir dan ya jadi natur kayak jadi harusnya kita bukan naturnya bukan manusia berdosa, naturnya anak Allah gitu yang jatuh ke dalam dosa gitu kan. Nah, dari situ melihat dosa kecil dan dosa besar itu juga harusnya nggak kompromi idealnya. Tapi memang kalau bicara dosa kecil dosa besar ya memang susah gitu. Karena kita masih hidup. Itulah hidup di dunia, Nah, itulah pentingnya pertobatan setiap hari. Itu yang aku tekankan. Hari Minggu kemarin pelayanan tentang pembasuhan kaki juga, di mana kaki kan cenderung selalu kotor gitu ya. Makanya ada prosesi pembasuhan kaki atau cuci kaki juga gitu ya. Dan itu menandakan bahwa bertobat tuh harus setiap hari gitu kan. Beda dengan mandi gitu. Kalau Yesus membandingkannya basuh kaki dan mandi. Mandi kalau sudah mandi ya udah bersih, nggak perlu lagi gitu kan.
kalau basuh kaki berarti ya cukup kakinya. Artinya pertobatan itu setiap hari. Kalau mandi itu ibarat apa namanya, keselamatan gitu, yang sekali seumur hidup gitu. Selamat selamat, tapi berdosanya itulah pentingnya pertobatan setiap hari. Jadi ya jangan diremehkan dosa kecil dosa besar gitu. Dosa tetaplah dosa dan itu harus bertobat meskipun susah. Ya, kalau dari saya tadi seketika merendung mendengar pernyataan dari Kak Rey, memang iya sih, seringkali kita manusia itu berlindung di kata kita manusia memang ngatur kita berdosa. Tadi saya dengar, oh iya ya, ternyata pada dasarnya natur kita itu bukan manusia berdosa gitu. Natur kita itu pada dasarnya adalah anak Allah. Nah, inilah yang justru di mana justru kesadaran ini, kesadaran bahwa natur kita itu sebagai anak Allah, identitas kita sebagai anak Allah, justru membawa kita kepada sebuah pola hidup yang dimana kita benar-benar anak Allah seperti itu. Dan jadi kita nggak selalu berlindung di saya mah masih berdosa, saya masih natur saya memang manusia berdosa. Nah, seringkali berlindung di sana. Nah, ketika kita menyadari natur kita itu, identitas kita itu sebagai anak Allah, tentu kita nggak akan hidup sebagaimana anak-anak daripada si jahat seperti itu. Tetapi kita menjadi, pola hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang identitas kita sebagai anak Allah seperti itu. Mungkin demikian dari saya, Kak. Ya, apa ya teman-teman? Ya, dosa itu suatu hal yang sangat-sangat serius gitu ya. Bukan hal yang kecil. Kadang mungkin sebagai anak muda kita ngerasa masih muda lah, masih banyak waktu gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu gitu kan kapan kita dipanggil Tuhan. Ada yang umurnya panjang, ada yang enggak gitu. Jadi seolah-olah ngerasa masih muda, masih banyak waktu, terus menunda hal-hal itu tadi. Padahal kan apa ya, pilihan-pilihan kita itu sangat berdampak gitu kita sama Tuhan. Bahkan nggak cuma sama Tuhan, ke orang lain itu juga gitu. Jadi kalau kita sudah harus ingat gitu, kita sudah dikasih begitu besarnya, Tuhan kita sudah diselamatkan dari maut, dari dosa itu tadi. Jadi harusnya ya kita mau jaga hidup kita juga. Ya, ini juga ada komentar dari Kak Billy. Apakah keselamatan bisa hilang karena dosa? Ya, keselamatan itu anugerah Tuhan, ya, nggak bergantung sama usaha kita, usaha manusia, karena bukan sesuatu yang kayak gampang hilang karena jatuh dalam dosa. Tapi kalau karena kalau keselamatan itu tergantung sama kita, itu nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa bertahan. Tapi bukan berarti dosa jadi nggak masalah ya, kayak yang kita bahas tadi. Dosa tetap akan merusak hubungan kita sama Tuhan. Terus kita mungkin buat menjauhkan hidup kita dari hidup yang di komentar Kak Billy Stefanus. Silahkan. Ya, aku menanggapi sedikit ya, Kak Billy. Terima kasih. Ini pertanyaan yang yang sering dipakai untuk satu mungkin menyerang kekristenan, tapi di sisi lain juga sebagai bentuk benteng pertahanan, atau juga pakai kalimat yang tadi dipakai oleh Kak Erianto, keunikan iman Kristen. Ya, tadi setuju dengan kata Kak Yola bahwa ya, keselamatan itu teman-teman jangan kita pahami sebagai hal yang ringan, yang tiap kali kita jatuh dalam dosa, dia hilang. Nanti kita bertobat, dia ada lagi. Nanti kita dosa, keselamatannya hilang lagi. Gitu terus, kayak di-repeat gitu. Nah, itu nggak boleh kita perlakukan bahwa seolah-olah hidup dalam dosa sama sekali tidak berpengaruh pada khususnya dengan relasi kita dengan Allah. Nah, kalau kita lihat di Efesus 2 ya, ayat 8 khususnya, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena kebaikanmu atau karena kamu tidak baik maka kamu tidak diselamatkan dan sebagainya. Jadi ya itu kasih karunia Allah lah. Menyikapi atau menanggapi pertanyaan dari Kak Billy ya, sorry. Iya, Kak Billy. Ya, kalau bicara soal keselamatan bisa hilang atau enggak, kayaknya tanya gereja aja ya, karena aliran gereja terkadang beda penerapannya masing-masing. Tapi kalau aku secara pribadi sih memahami nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang tuh bukan berarti murahan kayak yang Febri bilang gitu ya. Karena nggak bisa hilang, aku berdosa aja. Enggak. Paulus pun sudah menekankan hal itu gitu.
kalau sudah diselamatkan bukan berarti bebas melakukan dosa gitu kan. Jadi ya itulah pentingnya tetap menyadari bahwa aku sudah diselamatkan berarti aku harus hidup kudus gitu kan, mempertahankan kekudusan itu. Bukan soal keselamatan hilang tidaknya, itu sih yang paling penting. Dan yang paling penting kan kita hidup memuliakan Allah ya, gitu kan. Sehingga keselamatan kalau sudah kita dapatkan, udah kita nggak usah pusing gitu, mau hilang mau enggak kan sebenarnya bukan urusan kita karena kita nggak turut memperjuangkannya gitu kan. Itu kan pemberian Allah. Jadi fokus kita memuliakan Allah ya dengan cara hidup kudus dan berbuat baik juga termasuk di dalamnya. Itu sih. Ya, teman-teman, melalui poin ini kami berempat ya. Ya, saya juga mau menekankan bahwa teman-teman salib itu menunjukkan betapa seriusnya dosa ya, teman-teman. Dan betapa besar Betul. juga kasih Tuhan. Nah, saya pribadi dan juga teman-teman pasti merasakan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itulah puncaknya. Ya, betapa besarnya, menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan. Bagi saya pribadi, juga salib Yesus itu adalah manifestasi konkret dari kasih Allah yang paling radikal. Karena di sana Allah tidak hanya mendapatkan kasihnya secara verbal, aku mengasihi kamu dan sebagainya, tapi dia langsung tunjukkan, dia wujud nyatakan dalam tindakan penebusannya, yaitu dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menanggung apa yang udah kita harus tanggung sebenarnya, teman-teman. Jadi itu sih Ray dan teman-teman, untuk supaya kita anak muda ya kita masih punya kecenderungan untuk apa ya, hura-hura dan sebagainya, tapi ya kita harus menyadari dan harus kita punya prinsip juga bahwa ya salib menunjukkan betapa besarnya konsekuensi dosa, tapi betapa besarnya juga Betul. kasih Allah untuk kita. Ya. Ya, ini mah ada pertanyaan menarik ya sebelum kita lanjut juga dari kawan kita, Kak Yeskiel Nathan. Sorry, Pak Pendeta Yeskiel Nathan. Pester. Bagaimana Anda menentukan batas yang jelas antara mengasihi dengan tulus dan membiarkan diri diperlakukan dengan buruk? Jika kita selalu mengalah atas nama kasih, apakah itu berarti kita sedang membiarkan orang lain terus berbuat dosa, atau itu satu-satunya cara untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sebenarnya di dunia? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku sedikit ya, tentu kalau kita mengalah dan membiarkan tanpa ada teguran, ya sia-sia juga gitu kan. Kalau kita baca pola Yesus ketika di dunia, biasanya cenderungnya tuh penerimaan lalu pengupgradean. Gitu. Entah itu teguran, ajaran gitu, tapi penerimaan memang yang pertama gitu. Tapi nggak berhenti di situ, sehingga ya itu bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Mengalah ada kalanya kita perlu mengalah, penerimaan gitu ya, menerima apapun kekurangan orang lain gitu ya. Ya itulah kasih yang tulus, tapi nggak berhenti di situ gitu, harus ada pengupgradean. Yang aku paling ingat tuh ketika Yesus memanggil 4 orang awal muridnya ya. Setelah memanggil, habis itu Yesus membuat mujizat, semakin banyak yang datang kepada Yesus, tapi habis itu di Matius ya, itu di Injil Matius, di pasal 5 ya, Yesus memberikan khotbah di bukit yang justru kebalikan dari pemahaman manusia kebanyakan gitu kan. Manusia datang untuk cari kesembuhan, cari mujizat karena Yesus telah berbuat mujizat, tapi justru di pasal 5 Yesus menekankan sebaliknya, biar berbahagialah yang menderita atau yang miskin di dunia gitu dan segala macamnya. Jadi penerimaan harus ada, tapi harus di-upgrade juga. Itu sih. Gimana menurut kalian? Ya, kalau aku ya teman-teman, kita bersyukur sekali kita punya pribadi Yesus yang menjadi teladan ya. Kalau bicara Yesus, bukankah dia juga diperlakukan buruk, tapi dia juga tetap mengasihi dengan tulus ya. Nah, kalau saya tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin agak sedikit kasar kalimatnya. Sometimes mungkin kita mengasihi, tapi kita juga jangan bodoh. Kalau kita mengasihi tanpa hikmat, mengasihi, makanya ada istilah dalam firman Tuhan juga, tulus seperti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kita bisa tulus, kita bisa baik, ya kita juga bisa berhikmat. Aku percaya ya kalau orang yang udah hidup dalam Tuhan, dia pasti dia akan dikasih Tuhan hikmat gitu. Kalau kamu sudah berbuat baik, dan ternyata kamu tidak diperlakukan baik atau bahkan diperlakukan buruk, pasti Tuhan kayak kasih sign, Tuhan kasih tanda, oke, cukup.
cukup dulu nih, nanti mungkin dia akan menerima kebaikan dengan cara yang lain atau dari orang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menyikapi pertanyaan Kiel, mengasihi saja terus-menerus dengan tulus, biarkan mungkin sometimes kita diperlakukan buruk, tapi kalau Tuhan sudah dorong, Tuhan sudah gerakkan untuk terus berbuat baik, ya pasti Tuhan sediakan sesuatu untuk kita semua. Atau bahkan kalau Tuhan sudah suruh stop untuk berbuat baik, Tuhan kasih hikmat atau mungkin merubah pola kita berbuat baik dengan mengasihi dan sebagainya, kita juga harus peka sama suara Tuhan, disuruh berhenti atau disuruh lanjut nih. Kalau udah hidup dengan berdasarkan arahan dan sign dari Tuhan, aku rasa bentuk kasih kita, bentuk kebaikan kita ya pasti ya aman-aman aja kalau saya. Aman Ya, aja. apa ya teman-teman? Aman aja. Ya kalau menurutku sih menanggapi pertanyaan dari kayak Kiel tadi sih, mengatasnamakan kasih bisa jadi hal yang baik, bisa jadi yang kayak Mas Rey bilang gitu kan, misal kita bisa memilih sabar gitu ya, nggak membalas dengan kejahatan atau apa untuk meredakan konflik kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau dibiarin terus kita nggak menegur sejauh Kak Rey tadi, perlu adanya teguran, itu kan malah kita membiarkan orang itu terus-terusan salah gitu. Kita nggak ingatkan dia, itu juga kita juga salah gitu. Atau kita diam, ya kita diam walaupun kita tahu itu rusak, itu kan salah gitu kan. Itu bukan kasih yang sehat sih kalau menurutku. Jadi perlu adanya dua apa ya, kayak keseimbangan gitu loh. Jadi jangan hanya terus mengasihi aja, tapi juga perlu ditegur juga gitu kalau kita tahu dia salah gitu ya. Itu sih, jadi apa ya, bukan cuma soal nggak nyakiti aja, tapi juga soal menolong orang juga untuk hidup lebih baik lagi, lebih benar lagi, menegur orang. Itu sih dari aku. Ya, saya setuju dengan Kak Yola, di mana kasih itu nggak selalu dimanifestasikan di mana kita nggak menegur seperti itu. Justru Yesus juga mengatakan barang siapa aku kasihi, ya aku tegur seperti itu. Nah, justru kalau kita nggak mengalami peneguran, berarti ada sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Nah, justru teguran itu adalah bahasa dari kasih. Mungkin itu sih dari saya. Kita memakai prinsip dan teladan daripada Yesus seperti itu. Gimana, Kak? Mantap. Betul, sepakat semua ya tentunya. Dan kalau kita membiarkan orang lain seperti itu kan, kita sedang membiarkan mereka berdosa. Dan kalau kita membiarkan mereka berdosa, kita juga berdosa. Itu kata firman Tuhan bilang. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9, ini Kak Johan Case ya. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tapi kok kita masih sering jatuh dalam dosa ya? Kenapa ya? Gitu ya. Karena dosa itu enak, Kak, gitu. Secara daging, ya. Secara daging, gitu ya. Tapi kan kita tahu upah dosa ialah maut. Tadi kita sudah bahas ya, bahwa upah dosa ialah maut dan dosa itu serius adanya. Jadi ya, jangan berbuat dosa lagi kalau kita pertimbangkan keseriusannya. Jadi coba mikir bukan anugerahnya lagi ketika berdosa ya. Mungkin kita anggap remeh anugerahnya, tapi mikir dampaknya. Upah dosa ialah maut, itu yang harus kita pegang. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, sudah merasakan salib itu, kalau kita mikir lagi, upah dosa ialah maut. Jadi kita ragu atau takut untuk berbuat dosa lagi. Silakan, Mbak. Ya, Kak Jo, ini pertanyaan menarik di kalangan kita ya, karena ketika kita merasa bahwa kita orang yang sudah paling berbuat dosa, kita menjadi orang yang paling tidak dikasihi Allah. Nah, menurut saya ini jangan sampai ada pemahaman begitu ya, Kak Jo ataupun kita semua. Kita masih let's to say kita sudah menerima Yesus, kita sudah lahir baru. Tapi di teks ini teman-teman atau Kak Jo, di sini Yohanes bukan sedang mengajarkan bahwa tidak berarti orang yang lahir dari Allah menjadi tidak mungkin berdosa. Karena pernyataan kita di atas, natur berdosa kita, dan kita juga masih punya kedagingan. Tapi di sini ajaran Yohanes mau mengajarkan kita bahwa orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru, atau di kalimat Yohanes adalah anak-anak Allah, dia tidak lagi hidup dalam dosa sebagai pola hidup yang dibiarkan. Nah, kalau kita, bukan kita ya oke lah, taruhlah saya mungkin. Saya yang dulu mungkin yang belum lahir baru, yang belum mengenal Allah dan sebagainya, dosa itu bukan hanya sebagai hal yang sekali-sekali, tapi menjadi aktivitas harian. Kalau nggak ngelakuin itu justru kayak ada yang kurang di hidup ini. Nah, bedanya yang dimaksud Yohanes di sini adalah bukan tidak mungkin kita untuk tidak berdosa, tapi
kalaupun kita dalam kedagingan ini, kita nggak menjadikan dosa itu sebagai pola hidup. Kita nggak menjadikan dosa itu sebagai, atau kita membiarkan dosa itu untuk hidup dalam hidup kita gitu. Jadi inilah namanya peperangan rohani, supaya kita yang sudah hidup dalam kasih Tuhan, dalam pembaharuan akal budi dan sebagainya, kita tidak menjadi pecandu lagi, tidak menjadi hidup dalam pola dosa lagi dan sebagainya. Orang percaya masih bisa jatuh, tapi dia nggak akan berdamai dengan dosa, dia nggak akan hidup lagi dalam dosa, karena dia sudah hidup dalam Allah, dan Roh Kudus itu yang bawa kita untuk, yang menuntun kita jalan ke jalan yang benar itu. Ya, betul. Thank you, Feb, sudah mempertebal dan memperjelas, khususnya dalam konteks Yohanes ya. Dan kalau kita sadar itu, kita akan menyadari bahwa kasih Tuhan itu tetap besar, ya kan, lewat pengorbanan Kristus, gitu kan. Nah, oleh sebab itu, penting sebenarnya menyoroti respon kita, gitu kan. Nah, respon kita tuh gimana, gitu kan, saat ini. Jangan sampai kasih itu yang lewat salibnya Kristus cuma jadi sesuatu yang tradisi gitu ya, mungkin setiap tahun kita rayakan, bulannya berbeda, bisa bulan 3, bisa bulan 4, tapi ya sekitar itu gitu ya. Nah, jangan sampai itu jadi tradisi doang, kayak Natal yang tradisi juga. Sebenarnya semua kan punya makna sendiri gitu kan. Nah, kalau orang lain melihat cara hidup kita hari ini gitu ya teman-teman, kira-kira mereka bisa nggak ya merasakan kasih yang sama lewat kita? Dan mungkin ini juga jadi refleksi ya untuk kita. Nah, silakan dari teman-teman melihatnya gimana? Ya, kalau saya cuma melihat bahwa respon kita ya gini, kita yang dulunya yang harusnya mengalami penghukuman dosa itu, tapi digantikan menjadi pribadi Kristus seperti itu. Nah, kesadaran inilah kesadaran bahwa kita yang sudah diampuni oleh Kristus secara radikal, ini yang membawa kita kepada kurangnya memikirkan diri sendiri, seperti itu. Kurang memikirkan diri sendiri dan lebih kepada melayani sesama. Sekalipun kita nggak tahu, baik di dunia pekerjaan, baik di dunia pendidikan, kita bakalan mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kita udah berbuat baik nih, tetapi justru kita udah all out nih dalam pelayanan, tetapi kita disalahpahami. Nah, bagaimana respon kita ketika mengalami seperti itu? Saya pernah di situasi yang seperti itu, di mana saya sebagai full timer gereja, saya juga punya rekan. Saya itu sebenarnya punya niat baik. Saya punya niat baik di mana saya mengingatkan teman saya ini, yang benar kamu kuliahnya seperti itu. Dia lagi kuliah seperti itu. Tetapi saya disalahpahami. Justru teman saya ini mengadukan ke orang tuanya kalau saya ini merendahkan dia. Wah, kaget dong, bro. Di situ saya merenung, oh Tuhan, kenapa ya? Saya justru mengarahkan dia, membawa dia untuk serius seperti itu, tapi kok saya dianggap merendahkan dia. Nah, di situasi seperti ini, teman-teman, kita kan satu atap nih, satu atap. Kita tinggal di pastori gereja. Ini saya pernah di posisi di mana ego saya itu diusik seperti itu. Di saat dia butuh pertolongan, saya pernah di satu sisi, gue nggak bakalan peduli lagi sama lu gitu, karena ego saya udah diusik banget gitu. Soalnya saya berbuat baik malah disalahpahami. Tetapi di situ saya disadarkan, saya merenungkan bahwa kamu ingat nggak sih, kamu itu diampuni bukan di saat kamu melayani Tuhan gitu. Kamu itu diampuni, dikasihi bukan di saat kamu berbuat baik, enggak. Bahkan di saat kamu berdosa pun Tuhan tetap mengasihi kamu. Justru inilah dasar saya untuk merenungkan, untuk saya disadarkan kembali. Oh iya, Tuhan, saya salah. Ternyata apa yang saya lakukan ini sebelumnya adalah kasih yang transaksional. Kasih yang dimana ketika saya berbuat baik atau dia memiliki respon yang baik, saya semakin mengasihi. Tetapi justru Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, dia belum musuh saya nggak menganggap musuh, tapi rekan yang dimana punya respon yang mungkin agak berbeda dari saya. Seperti itu, Kak.
Ya. Ya, apa ya teman-teman, kalau aku ya setuju gitu, melihat meresponi kasih Tuhan yang begitu luar biasanya, harusnya respon kita ya hidup kita juga harus berubah gitu, nggak cuma sekedar tahu aja, oh ya udah tahu gitu, tapi benar-benar mencerminkan kasih itu di hidup kita. Nah itu yang masih proses nih, kalau aku pribadi nih masih proses. Ya belum sempurna juga, karena balik lagi kayak yang aku bilang sebelumnya gitu kan, masih banyak hal yang mungkin aku masih pilih-pilih orang gitu kan, aku masih melihat apa ya terkait seperti itu lah, sangat dipengaruhi sama hal-hal tertentu seperti itu. Nah itu proses gitu. Nah tapi jangan jangan cuman berhenti di situ aja, dimana harus kita itu belajar benar-benar mengasihi inisiatif kita tanpa ada alasan apapun, tanpa ada motivasi apapun, ya mengasihi karena mungkin supaya dia berbuat baik, itu tidak gitu, benar-benar inisiatif kita tanpa terus juga jangan karena respon dari orang juga seperti yang kita bahas, benar-benar inisiatif itu sih, supaya kita juga makin mencerminkan kasih Tuhan juga, karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu dengan manusia kita, yang keadaan kita yang sangat-sangat berdosa, dan itu bukan hal yang responku. Ya, seperti yang saya katakan di awal ya teman-teman, kasih itu kan diwujud nyatakan dalam pengertian atas satu bentuk kata yang kuat, yaitu kehadiran. Maka secara sederhana dan lebih aplikatif, respon saya yang sudah dikasih Allah ini adalah saya harus menyatakan kehadiran saya sebagai wujud kasih saya. Nah teman-teman, sedikit ya, saya mengutip pernyataan seorang teolog bernama Samuel Wells. Samuel Wells ini menulis buku Nazareth Manifesto, Being with God. Ini menyatakan bahwa kata yang paling kuat paling kuat pengaruhnya ketika kita baca Alkitab, itu dari PL sampai PB, yaitu kata with atau kata dengan. Seluruh kitab suci ya, seluruh isi kitab suci nih teman-teman, dari Kejadian sampai Wahyu itu disimpulkannya dengan satu kata aja, kata dia, yaitu kata dengan. Ungkapan God wants to be with us. Tuhan Allah ingin bersama dengan kita. Allah ingin bersama dengan kita, karena ya itulah naturnya, itu kesukaannya. Dia suka untuk hadir di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita baca Alkitab ya teman-teman, dalam banyak teks dia itu menyatakan dirinya sebagai gembala dan domba. Ini juga menunjukkan relasi dia hadir dengan kita. Terus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia yang transenden menjadi imanen, menjadi bisa kita kenali dan bahkan kita bisa rasakan kehadirannya. Maka secara sederhana teman-teman, bagi saya, respon saya adalah saya harus menyatakan kehadiran saya. Hadir di ruang publik dalam menyuarakan kezaliman misalnya, menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, di kantor, di sekolah, hadir juga di ruang-ruang konseling ketika teman saya yang bergumul butuh telinga untuk mendengar cerita, karena jujur aja kita anak muda sekarang kan kadang lebih pengen dengerin aku aja, aku nggak butuh saranmu, aku nggak butuh, mungkin pun kita nggak bisa jadi pemberi jalan keluar kan, solution maker, tapi kita bisa jadi teman yang mendengar cerita dia. Maka bagi saya itu sih teman-teman, respon saya adalah saya harus menghadirkan diri saya bagi sesama saya, tidak hanya sebatas ada, tapi juga hadir dan menemani. Itu sih dari saya teman-teman. Ya, sepakat untuk hal itu tentunya, dan pasti kita juga mengaminkan bahwa kehadiran itu yang paling penting, dan karena kehadiran itu yang paling bisa menyentuh menurutku ya, ketika dia hadir. Ya sedikit cerita aja, aku dan pasanganku mempersiapkan satu hal gitu, dan ketika kami bersama, hadir bersama, semuanya terasa manis aja gitu, lancar-lancar aja, karena bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi ketika berpisah, nah ini berat lagi gitu, ada overthinkingnya gitu. Jadi memang kehadiran itu penting banget. Di sisi lain juga ada satu hal yang aku lihat, yaitu pengorbanan ya, dari salib Kristus, dari Kristus itu sendiri. Jadi ketika melihat hal itu, melihat momen-momen Paskah ini, aku diingatkan kembali untuk terus rela berkorban ya, dalam konteks apapun lah gitu ya. Tentunya dengan hikmat tadi ya, sudah ditekankan ya. Jadi berkorban sesuai dengan ya yang terjadi dalam kehidupan kita sekitar kita gitu, sehingga orang melihat kasih yang tulus dari pengorbanan yang kita lakukan. Itu sih.
Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Luar biasa untuk obrolan kita malam hari ini. Ya, kita sudah bahas terkait kasih Tuhan, kita sudah bahas terkait kasih banyak sekali ya pengorbanan Yesus di salib mengingatkan kita sudah yang dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, terus juga gimana kita meresponi hal itu gitu kan. Nah, karena kita sudah ngobrolin banyak nih, nah aku minta teman-teman kasih ya masing-masing nanti satu closing statement atau call to action. Boleh kesimpulan dari obrolin selama kurang lebih 40 menit tadi. Di 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Silakan nanti mulai dari Kak Febri, Kak Erianto, Kak Rey, kemudian aku. Silakan. Oke, teman-teman semua, ketika kita berbicara tema kita hari ini kan the ultimate sacrifice ya. Menurut saya the ultimate sacrifice itu bukan hanya berbicara tentang betapa besar kasih Kristus di kayu salib, tapi juga tentang panggilan bagi kita untuk meneruskan kasih itu melalui kehadiran yang nyata. Maka teman-teman, anggaplah momen tahun ini, pasca Jumat Agung tahun ini sebagai panggilan yang memanggil kita untuk meneruskan kasih itu melalui kehadiran yang nyata. Sebab kasih yang sejati itu tidak hanya dikenang teman-teman, tapi juga dihidupi, hadir bagi dunia, hadir bagi sesama, hadir bagi siapa saja yang membutuhkan uluran kasih Allah melalui hidup kita. Hidup yang rela hadir, menemani, mengasihi, sebagaimana Kristus lebih dahulu hadir bagi kita. Itulah the ultimate sacrifice. Thank you. Mantap. Ya, kalau dari saya sih ya, untuk satu statement bahwa kita harus menyadari siapa kita, begitu. Karena dengan kita menyadari identitas kita, kita memiliki pola hidup yang berbeda. Kita akan memaknai, dengan mengetahui identitas kita akan memiliki dan memaknai hidup ini dengan identitas kita seperti itu. Jadi kata kuncinya bagi saya itu adalah memaknai identitas kita sebagai anak Allah, seperti itu. Ya, dari gue ya teman-teman, Yesus mengasihi kita. Ya, bersyukurlah karena Yesus mengasihi kita. Tetap percaya dan terus bersandar kepada Dia. Dan karena itu semua, maka kita bisa mengasihi. Toh, firman Tuhan juga sudah menekankan kita harus mengasihi Allah, mengasihi diri, dan mengasihi sesama. Gitu ya. Jadi ya, kasih Allah itulah kuncinya untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Dan terlebih di momen Paskah ini, Paskah itu bukan cuma teori atau ya salib Kristus itu bukan cuma teori. Kalau jadi teori doang ya jatuhnya hanya sebatas pengetahuan di kepala kita. Tapi salib itu benar-benar menyelamatkan kita, mengubahkan kita, menyentuh hati kita, dan pastinya akan mengubahkan hidup kita. Kalau kita diubahkan oleh salib, hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Thank you. Amin. Ya. Mengasihi bukan menunggu untuk dibalas, tapi berani memulai seperti kasih Tuhan yang lebih dulu sudah kita terima. Itu dari aku, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman, terima kasih Kak Febri, terima kasih Kak Arianto, terima kasih Kak Rey yang sudah bersedia jadi guest di acara Sabda Yud malam hari ini. Aku minta dengan kasih Kak Febri, boleh ditutup kita dalam doa? Silakan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini Engkau nyatakan lagi kasih-Mu melalui perbincangan kami, dan kami bersyukur ada sinyal yang baik, ada juga yang kami sampaikan untuk kami bisa beritakan kepada semua teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi bergumul tentang makna salib tahun ini, makna Paskah, makna kebangkitan, bahkan makna kematian tahun ini. Tuhan, kami berdoa supaya semua yang kami bincangkan malam hari ini mengingatkan kami kembali betapa Engkau Allah sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami supaya kami terus-menerus dibaharui dan kehidupan kami terus-menerus mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah, dan kami harus meneruskan kasih itu kepada siapa saja yang kami kenal dan di mana saja kami berada. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah hadir. Kami tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku, bahkan pemberita apa yang sudah kami tonton dan kami dengar pada malam hari ini. Berkati terus teman-teman Sabda yang terus memfasilitasi semua kami untuk bisa mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati masing-masing hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, juga berkati Karyanto, berkati Rey, juga berkati Kayola, aku sendiri juga. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. God bless, Bye-bye. teman-teman.